warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar dari penonton untuk saya membuat konten dengan judul Mansur El Sambo. Saya tanya, apa itu El Sambo? Ya, Sambo kan lagi tren sekarang ini. Kasus mantan Kadif Propam Polri itu kan lagi tren. Dia membunuh Brigadir J. Lalu yang menjadi masalah besar berikutnya, dia memberikan dan mengarang cerita-cerita bohong. Nah, Yusuf Mansur itu juga sama, dia suka mengarang cerita-cerita bohong. Kata dalam komentar penonton itu supaya dikasih titel yang sama, yaitu El Sambo, yaitu sama-sama bohong. Mansur, ya, apa yang Anda maksud nih Yusuf Mansur? Mereka tersenyum memberikan isyarat. Tapi bagi kita dalam masalah ini melihat Yusuf Mansur tuh kalau ada masalah-masalah besar, dia biasanya tiarap atau dia pergi ke Kairo, pergi ke Yaman, atau pergi ke daerah-daerah lain untuk menghindar dari masalah. Ya, orang ini salah satu ilmunya adalah pandai menghilang. Dulu ketika ada kasus Doni Salmanan, ada Indra Ken, ingat kan? Itu Yusuf Mansur juga ketakutan. Takut kalau kasusnya langsung bergulir ke arah dia itu, karena itu kan mirip-mirip tuh modusnya. Dia menghilang, dia jalan-jalan ke Kairo saat itu, lantas ke Jordan. Di sana katanya dia bikin pesantren. Lalu ada lagi kasus berikutnya ketika orang-orang datang ke rumahnya nagih utang. Mansur kabur lagi karena dia tidak mau berhadapan dengan masalah. Nah, pada bulan Juli kemarin ada kasus Kadif Propam, beritanya juga sampai hangat masih sampai sekarang karena proses pengadilannya sedang dimulai. Penyelidikan telah berjalan beberapa bulan ini, yaitu yang dikenal dengan kasus Sambo. Ya, semua orang sudah tahu lah gitu. Ini kasus-kasus seperti ini, Yusuf Mansur tuh takut kalau kasus ini itu menyeret ke dirinya, ya. Karena ini sebuah kasus yang berhubungan dengan uang. Jadi kalau ada kasus-kasus uang, ya dia langsung ketakutan. Kalau ya misalnya kasus judi online yang lagi ribut sekarang ini, orang dengan mudah mengumpulkan uang. Yusuf Mansur juga takut. Karena bagi Yusuf Mansur, apapun yang berhubungan dengan uang di luar dirinya itu dia ketakutan sekali gitu. Karena memang kalau bicara uang ini, Yusuf Mansur itu luar biasa sekali kemampuannya menggondol uang. Baik itu melalui cerita tipu-tipu investasi, maupun nanti cerita tentang sedekah. Yang proposal yang dijual seperti kita tahu itu adalah rumah tahfiz. Tapi menurut kawan-kawan yang sudah melakukan penelitian maupun kawan-kawan korban yang sudah berhubungan lama dengan Yusuf Mansur ini, cerita dengan Yusuf Mansur, kalau ceritanya investasi, hakul yakin investasi nggak akan kembali. Kecuali dilakukan cara-cara yang pernah kita sebutkan beberapa video yang lalu. Yang kedua, cerita rumah tahfiz juga nggak ada. Jadi cerita-cerita itu ya siapa para hafiz yang telah dikeluarkan gitu, juga nggak ada. Jadi investasi tidak kembali, anaknya menjadi hafiz juga nggak ada gitu. Tapi kalau kita bilang, wah ini penipuan gitu, biasanya orang dengan sangat sensitif malah berbalik kepada kita yang memuka peristiwa ini. Karena
Karena masyarakat kita masih menganut suatu paham, ya ngono, sing ojo ngono, ya begitu, tapi jangan begitu. Ya sumansur salah, tapi jangan terus-terusan disalahkan. Lah sekarang kalau tidak kita salahkan, dia terus-menerus dengan pekerjaannya. Isu Mansur sekarang tiara bukan karena dia berhenti, karena dia melihat situasi. Tapi begitu situasi memungkinkan, dia akan keluar dengan rumusan-rumusan baru. Nah, peran kita di sini, ide-ide yang disampaikan oleh Isu Mansur itu yang kita counter. Adapun pelanggaran urusan hukum. Itu urusan antara dia dengan hukum yang berlaku, urusan dia dengan korban yang melaporkan dirinya. Tapi dari sisi ide-ide, itu tugas kita. Ini sesuai nggak dengan pemahaman Islam yang dianut oleh masyarakat luas? Kalau tidak sesuai, tugas kita lah untuk ikut cawe-cawe. Lah kalau begitu, apa urusannya? Ya urusan mencarikan kebenaran. Kalau tidak begitu ya, kita tidak bisa menyampaikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Apa dasarnya? Misalnya datang ke negeri ini paham-paham yang bertentangan dengan syariat Islam. Terus umat Islam nggak boleh ikut bersuara gitu. Ya salah kita. Salah kita. Dari sudut peran kita masing-masing, kita harus menyuarakannya. Sebagai anggota masyarakat, kita wajib menolak. Sebagai penguasa ya, dia mengeluarkan peraturan untuk menolak sebuah kemungkaran yang dianggap membahayakan bangsa dan negara ini. Nah, kembali kepada cerita tadi itu, ada seorang ustadz, yang katakanlah ustadz, dia menebarkan ajaran-ajaran yang penuh dengan kebohongan. Terus kenapa nggak kita buat statement bahwa itu salah gitu? Dan jadi peran kita tuh mohon dipahami, bukan maksud kita ingin cawe-cawe atas urusan orang lain, tapi Islam tuh menyuruh kita untuk menyatakan pendapat kalau sesuatu yang dinilai itu tidak sesuai gitu. Nah, sama juga sekarang ini. Apa hak orang ketika terjadi pembunuhan oleh seorang polisi terhadap polisi lain? Kenapa orang ribut? Karena itu ada kesepakatan bersama, masalah pembunuhan di luar kasus hukum itu adalah sebuah pelanggaran berat, pelanggaran HAM gitu. Itu melanggar hukum. Karena itu harus ya, semua komponen masyarakat bersuara. Dan dari sudut pandang masing-masing gitu. Misalnya polisi kalau melihat kemungkaran, melihat maling di jalan, nggak ada urusan. Dia harus lapor lu ke atas, nggak ada. Dia bawa senjata, ya kalau perlu dia tembak. Itu porsinya gitu. Tapi tentara tentu lain lagi. Tentara kalau berperang harus keputusan negara misalnya, dan lain-lainnya. Nah, seorang ustadz, ya dia bersuara ya, dia akan menyuarakan yang dinilainya mampu dia suarakan dari sisi pesan moral. Nah, kembali kepada cerita El Sambo ini, orang mengusulkan orang ini sama-sama nih kalau diangkat, kenapa ada persamaannya? Ya bohongnya sama-sama gitu. Maka dia bilang, ini kita sebut dengan Mansur El Sambo gitu. Si Mansur yang sama-sama bohong. Sama bohong dengan yang lain. Jadi ada ritme yang menyatukan mereka sekarang itu adalah kebohongan. Sementara kita menjadi Islam, ritme atau volume yang menyatukan kita itu adalah bicara kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.